I need information. What do you want from me? The price is you. So from stuck a memory in my head without asking my permission, it's a memory of you I'll find. Grace! I'm Wes. It's nice to meet you. Welcome to Florence. Rumors of mutants hunting other mutants for Sentinel service. Again, well, you might be able to figure out what the hell's going on. All right, I have the hard drives. Time for you to pay me back. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan melanjutkan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Gifted yang berasal dari Amerika. Di video kali ini, aku akan menceritakan episode ke-7. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di awal cerita, Carmen menagih perjanjian yang dibuat oleh dirinya dengan Marco. Berhubung Carmen telah membantu Marco, mau tidak mau, Marco harus membantu Carmen untuk membalas budinya. I'll expect you tomorrow. Lalu, John menanyakan isi harddisk yang telah dicuri Marco di gedung Sentinel. Jojo yang mengeceknya tidak menemukan apa-apa selain data informasi para mutan. Namun ada beberapa data yang belum bisa dibuka dan mereka berharap isi data tersebut merupakan informasi yang sangat berguna untuk mereka nantinya. Untuk sekarang, John akan pergi mencari Claire karena mereka sangat membutuhkan dirinya. Ia juga takut kalau sampai Claire ditangkap oleh Sentinel karena hal itu juga dapat membahayakan mereka semua nantinya. Marco di saat itu ingin pergi ke suatu tempat untuk mengambil persediaan makanan untuk mereka semua. Lorna yang ingin ikut dilarang olehnya. Di sini Lorna mencurigai gerak-gerik pacarnya tersebut. Hubungan Wes dan Lauren akhirnya semakin dekat dan mereka berdua sering menghabiskan waktu berdua di atas gedung. Namun di saat mereka ingin beradu congor, Andy datang mengganggu. Terlihat Jojo sedang mengamati isi dari harddisk tersebut dan ia mampu membaca semua isi data tersebut dengan matanya. Sampai di episode 7 ini, kekuatannya masih belum dijelaskan seperti apa. Oke, kita lanjut aja dulu. Di sini, Red melihat isi harddisk tersebut yang berisikan data-data para tersangka mutan yang melakukan tindak kriminal. Rupanya, Wes merupakan salah satu tersangka tersebut yang dimana Wes berarti pernah melakukan tindak kriminal. John sangat terkejut melihat informasi tersebut. Di sisi lain, Jess bertemu dengan Dr. Campbell. Di ruangan itu, asisten Dr. Campbell menunjukkan sebuah video yang dimana Dr. Campbell berhasil membuat para tahanan yang ia jadikan layaknya senjata untuk melawan para mutan nantinya. Marco rupanya berbohong kepada Lorna yang sebelumnya mengatakan kalau ia ingin pergi mengambil persediaan makanan, melainkan ia pergi menemui Carmen untuk menepati janjinya. Carmen memintanya untuk kembali melakukan sesuatu hal yang biasa dilakukan oleh Marco saat dulu. Red akhirnya memberitahukan ke istrinya kalau Wes merupakan mutan kriminal yang menjadi tersangka. Kathleen mengatakan jangan terlalu terburu-buru memberitahukan info tersebut ke Lauren karena Kathleen tak mau Lauren menjadi marah. Soalnya, Lauren dan Wes saat ini sedang dekat satu sama lain. Singkatnya, John akhirnya menemui keberadaan Claire. Ia meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Ia mengatakan para mutan membutuhkan dirinya. Namun, Claire tetap tak peduli. Di sini, Claire sedang ingin pergi ke suatu tempat. Namun ingatannya masih sama samar akan tempat itu. Lalu John memberikannya bantuan untuk melacak tempat tersebut. Hal tersebut ia lakukan sebagai bentuk permintaan maafnya. Kembali lagi ke Jess yang di saat itu didatangi oleh utusan Depke. Depke merupakan asosiasi yang mengatur dinas Sentinel. Wanita di sana memarahi tindakan Jess yang telah bekerja sama dengan Dr. Campbell tanpa memberitahukan dahulu ke Depke. Wanita ini mengatakan kalau Dr. Campbell telah menjalankan suatu program yang tak resmi dan tidak diakui, dan juga dasar hukumnya juga tidak ada. Ia meminta membatalkan kerjasama Jess dengan Dr. Campbell.
Namun Jess tetap bersikeras ingin bekerja sama dengan Dr. Campbell. Oleh karena itu, wanita tersebut menuntut Jess sebagai hukumannya karena telah melanggar aturan. Lorna menanyakan keberadaan Marco yang sampai saat ini belum pulang. Setter mengatakan ia juga tidak tahu. Akhirnya ia menelpon seseorang yang biasa memberikan mereka stok makanan. Dan Lorna menanyakan apakah Marco ada datang ke sana atau tidak. Pria di telepon itu mengatakan kalau Marco tidak ada datang ke sana. Dan juga mereka belum ada menyetok makanan untuk para mutan hampir seminggu. Mendengarkan hal tersebut, Lorna mengetahui kalau Marco telah membohonginya. Singkatnya, Carmen menyuruh Marco untuk membakar truk yang membawa narkoba. Dan ia mau Marco menghancurkan semuanya tanpa tersisa. Sebagai gantinya, Carmen akan membayarnya. Di sisi lain, John memberikan berkas yang dimana Wes merupakan mutan kriminal yang menjadi tersangka. Lauren sangat tak percaya kalau isi berkas itu adalah Wes, dan ia sangat marah dan tak percaya akan hal tersebut. Orang-orang di Depkeh menemui Jess dan melarang keras kalau dirinya bekerja sama dengan Dr. Campbell. Di sana juga terdapat Dr. Campbell yang sedang duduk. Di saat sedang berdebat, wanita itu tiba-tiba mengeluarkan darah dari hidungnya. Terlihat asisten Dr. Campbell lah yang membuat wanita itu menjadi terluka. Jess menyadari akan hal tersebut. Setelah kejadian itu selesai, Jess menelpon Dr. Campbell dan menanyakan tentang asistennya. Ia sangat mencurigai kejadian tadi adalah ulah oleh asistennya. Di sini Dr. Campbell tidak mau buka mulut dan ia mengatakan kalau wanita tadi lumpuh secara tiba-tiba di otaknya. Red di sana menanyakan tentang bagaimana para mutan bisa bergabung di tempat perlindungan mutan. Jojo mengatakan mutan bisa diterima di sana asalkan mereka jujur dengan masa lalunya dan tidak menyembunyikan apapun. Kalau sampai salah satu dari mutan di sana ketahuan berbohong, mereka akan dikeluarkan. Intinya, kejujuran dapat diterima di tempat perlindungan mutan. Alasan Red menanyakan hal tersebut karena ia tahu kalau Wes telah berbohong tentang masa lalunya, yang merupakan seorang kriminal. Dan sampai detik ini, Wes belum menceritakan masa lalunya kepada semua orang di sana. Di sini, kita dapat menarik kesimpulan kalau Wes tidak jujur. Siapapun yang tidak jujur akan dikeluarkan dari tempat perlindungan mutan. Di sisi lain, Lauren menanyakan tentang masa lalu dari Wes. Di sini akhirnya Wes mau mengakui kalau dirinya dulu telah diperalat oleh sebuah kelompok untuk melakukan tindak kejahatan dan membunuh orang. Ia melakukan hal tersebut karena terpaksa dan dipaksa oleh kelompok itu agar bisa bertahan hidup. Lauren yang mengetahui hal tersebut menjadi marah karena Wes tidak jujur akan hal tersebut. Singkat cerita, tibalah Marco akan melakukan sesuatu hal yang diperintah oleh Carmen. Di sisi Carmen sendiri ternyata juga ada seorang mutan yang bernama Lodo. Lodo sendiri memiliki kekuatan untuk menghentikan waktu. Kembali lagi ke mereka, yang dimana akhirnya mereka menemukan tempat yang dicari-cari oleh Claire. Pas masuk ke sana, John tiba-tiba melihat sekelibat kalau tempat itu telah diserang oleh petugas Sentinel. Saat masuk ke dalam, Claire memanggil nama Carl dan Dennis. Rupanya mereka berdua telah meninggal di tempat. Terlihat darah-darah segar yang masih berceceran. Claire sangat terpukul akan hal itu. Lorna dan Sinta pergi ke tempat Carmen. Di sana ia menyerang petugas keamanan Carmen dan menanyakan kemana perginya Marco saat ini. Red menemui Wes dan berbincang dengannya. Red mengatakan perbuatan yang dilakukan Wes di masa lalu adalah salah. Di sini, Red menyuruhnya untuk memberitahukan yang sebenarnya kepada seluruh mutan yang ada di sana dan menerima semua konsekuensinya karena Wes telah berbohong dan tidak berkata jujur tentang masa lalunya. Di sini, Claire menjadi marah kepada Sentinel karena telah membunuh orang yang ia sayangi. Ternyata, yang meninggal tadi adalah orang tua angkatnya. Namun sayangnya, ia tidak bisa bertemu lagi
karena orang tua angkatnya telah tewas dibunuh dinas Sentinel. Ia akhirnya memutuskan untuk kembali ke perlindungan mutan dan membantu Jess untuk menghancurkan dinas Sentinel. Di sisi lain, Carmen dan Marco memasuki kawasan orang-orang yang sedang menyelundupkan narkoba ke dalam bus. Sesaat, Lodo menghentikan waktu di sana dan terlihat orang-orang di sana langsung berhenti bergerak. Marco dengan cepat membakar kotak yang berisikan narkoba tersebut dan membakar bus tersebut hingga meledak. That was perfect, mi amor. Sesaat, terlihat Marco seperti menikmati apa yang sudah ia lakukan barusan. Carmen juga tiba-tiba mencium pipinya dan setelah itu mereka langsung pergi dari sana. Ternyata Lorna dan Cinta juga berada di sana dan Lorna melihat semua tindakan yang dilakukan oleh Marco. Lorna yang melihat hal tersebut memutuskan untuk pergi dari sana. Kembalinya ke markas mutan, Marco masih berbohong kalau ia habis mengambil persediaan makanan. Namun Lorna sudah tahu semuanya. Marco mengatakan alasannya membantu Carmen karena berkat Carmen lah Lorna akhirnya bisa selamat. Dan apa yang ia lakukan barusan hanyalah sekedar untuk balas budi. Di sini Lorna merasa kecewa karena Marco tidak menceritakan semuanya dari awal. Di saat keluarga Strucker sedang makan, Wes tiba-tiba masuk ke sana. Ia mengatakan kalau ia sudah menceritakan semua masa lalunya ke semua orang. Ia sengaja tidak menceritakan masa lalunya karena ia ingin berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Berhubung Wes tidak jujur, konsekuensinya ia hampir dikeluarkan dari perlindungan mutan tersebut. Namun untungnya ada sekelompok mutan yang hendak pergi ke stasiun Augusta besok hari. Dan ia akan pergi dengan kelompok tersebut. Terlihat Claire yang sudah kembali sekarang. John juga disambut oleh Cinta yang sambil adu congor mesra di sana. Sedangkan Marco yang lagi murung mendapatkan pesan yang isinya bertuliskan, "Kerja bagus, senang kau kembali." Red dan Kathleen juga terlihat sedang melepaskan lelah dengan bercocok tanam di atas ranjang. Esok harinya, di saat Wes akan pergi, Lauren memberikan sentuhan bibir hangatnya kepada Wes sebagai tanda salam perpisahan darinya. Jojo mengatakan kalau ia berhasil melewati sistem keamanan yang ada di harddisk tersebut. Namun ia masih memilah data-data yang penting buat ia ambil. Namun kebanyakan isinya merupakan data informasi para mutan yang dikirim ke suatu program, yang dimana program tersebut tidak dijalankan oleh pemerintah, melainkan dijalankan oleh kontraktor militer swasta yang bernama Trax Industry. Red terkejut mendengarkan nama tersebut. Ia mengatakan perusahaan Trax Industry telah tutup sejak 2006 yang lalu, dan ayahnya telah bekerja di sana hampir 35 tahun. John menanyakan apakah ayah Red ada hubungannya dengan semua penelitian dan penangkapan mutan. Red menjawab ia tak tahu apa-apa tentang hal itu. Di sisi lain, Dr. Campbell mengajak Jess ke suatu tempat. Di sana terlihat banyak para tahanan yang berkumpul. Para tahanan ini juga memiliki kekuatan layaknya seorang mutan. Kita masih belum diberitahu apakah mereka semua ini merupakan manusia biasa yang dibuat menjadi manusia mutan, ataukah mereka ini mutan asli yang diperbudak dan dibuat untuk menjadi senjata oleh Dr. Campbell sendiri. Namun yang pastinya, orang-orang inilah yang nantinya ditugaskan untuk melawan para mutan yang asli. Jess hanya bisa terdiam karena ia tak menyangka penelitian Dr. Campbell akan sejauh ini. Dan episode 7 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.